Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin Purwantara, NIM 20C 60 1080, sedang melaksanakan tugas pemasaran dengan pengarah Ibu Dr. Sarina Sihombing, Esos MM, ITL Trisakti. Tadi kami sudah ke lapangan, sudah wawancara baik dengan operator pengusaha angkutan yang melayani bis kita, yaitu layanan by the service di Kota Bogor. Kami mewawancara dari aspek pemasaran, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dari hasil wawancara yang didapat tadi adalah aspek perencanaan pelayanan bis kita oleh PT Kojari pada 4 rute itu adalah dengan SPM. Jadi targetnya standar pelayanan minimal angkutan yang distandarisasi oleh pemerintah, baik itu dari sisi kendaraan, suhu dalam ruangan kendaraan, tempat duduk, terus attitude dari pengemudi, tata cara pengemudi yang bertanggung jawab, semuanya ada dalam SPM. Dan yang terakhir adalah headway, jadi jarak antara bis berangkat dengan bis berangkat selanjutnya. Kemudian kedatangan di setiap halte tidak boleh menurunkan menaikkan penumpang di luar halte yang ditentukan. Dari perusahaan Kojari didapat bahwa yang pertama mengoperasikan kendaraan di jalan itu dengan merek bis kita itu sudah menyampaikan tentang branded pelayanan bis kita oleh Kojari. Nah, dengan mempertahankan SPM, dengan mempertahankan tingkat layanan oleh senyum, sapa oleh pengemudi, maka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini dalam pelaksanaannya ternyata load factor yang ditargetkan melebihi daripada ekspektasi. Sudah mencapai 90% dan pada rute tertentu sampai 120%. Artinya load factor itu apa? Bahwasanya jumlah penumpang yang naik ke dalam kendaraan itu sudah betul-betul penuh. Ternyata jumlah penumpang dalam tiap kendaraan juga dibatasi agar tingkat kenyamanan untuk mengendarai bis itu tetap nyaman bagi penumpang. Kemudian untuk pengendalian pemasaran dilakukan pengawasan setiap hari, real time, setiap detik, baik itu perilaku pengemudi, kemudian jumlah penumpang yang naik menggunakan tapping tadi sudah dicontohkan, kemudian turun dari pintu yang sudah ditetapkan, dan itu pun sudah terhitung berapa jumlah penumpangnya. Ada program pengembangan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu untuk anak sekolah. Ternyata sudah didatangi oleh komisi anak, kendaraan bis kita itu layak untuk anak. Nah, inilah merupakan potensi yang akan dikembangkan tambahan penumpang atau pasar bagi bis kita. Kemudian aspek pengendalian juga dilakukan melalui dua. Satu adalah dengan manajemen pengelola yang tadi kita datangi, adalah dia mengawasi betul ketat dengan operasional frekuensi di rute, kemudian jadwal yang ketat, dan pelaksanaan SPM baik pengemudi, kameranya hidup, semua alat pengawasannya hidup. Didampingi oleh perusahaan lain, yaitu perusahaan khusus di bidang IT yang mengawasi dari sisi kamera dan sensor. Sehingga layanan yang dilakukan oleh Kojari betul-betul terpelihara pelayanannya. Dari hasil evaluasi dan pengendalian itu ternyata ditemui ada satu lokasi yang memang
tingkat load faktornya turun, dan itu ditemukan kali penyebabnya adalah karena titik tempat halte itu ada yang harus dipindah dan ada juga harus ditambahkan. Ini merupakan tambahan permintaan bagi masyarakat. Secara keseluruhan adalah PT Kojari telah melaksanakan program pemasaran sejak perencanaan, terus menarik simpati pada penumpang masyarakat, baik itu pekerja, anak sekolah, dan ibu-ibu rumah tangga yang akan melakukan kegiatannya di pusat kota Bogor. Dan pengendaliannya sukses. Mengapa? Karena ujung daripada keseluruhan kegiatan selain SPM terpenuhi adalah jumlah penumpang yang diangkut adalah penuh atau ditandai dengan load factor. Demikian paparan kami, dan selanjutnya mungkin bisa melihat tayangan yang telah kami lakukan di lapangan. Billahi taufik wal hidayah, mohon masukannya bila ada hal-hal yang perlu untuk menambah sempurnanya kegiatan pemasaran atau materi pemasaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin Purwantara, nomor mahasiswa 20C 60601080 dari ITL Trisakti. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari pengarah dari Bu Dr. Sarina Sihombing, SOSMM, kaitan dengan membuat pemasaran transportasi. Nah, di saat ini saya sudah mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan Kojari namanya Kang ya, selaku pengelola mengoperasikan bis kita, yaitu by the service. Nah, ini adalah layanan angkutan umum bagi masyarakat di Kota Bogor yang tingkat layannya distandarisasi oleh standar pelayanan minimal. Begitu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini namanya Bapak Geri, selaku apakah? Manajer di Kojari. Oh, manajer Kojari, dan Pak sebelah dengan Sarif, Pak. Pak Sarif dari IT. Tiga Lasak. Jadi sebenarnya dua perusahaan ini berbeda gitu ya. Betul, Pak. Yang satu bertugas melaksanakan operasional angkutan penumpang, yang satu lagi adalah monitoring kinerjanya sebagai pengendalian daripada pelaksanaannya sampai di mana. Nah, karena tugas ini adalah perencanaan pemasaran, pelaksanaan pengendalian, mungkin Pak Geri mohon membantu kira-kira apa yang direncanakan pemasaran oleh Kojari terhadap pelayanan angkutan by the service di Kota Bogor ini, sehingga bagaimana mengundang masyarakat supaya ingin mencicipi, awalnya kan itu ya, mencicipi apa sih rasanya naik bis bis kita namanya ya, bis kita yang dioperasikan oleh Kojari di Kota Bogor, sampai mereka tertarik dan menjadi pelanggan. Mungkin mohon penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Solihin untuk kedatangannya pada hari ini di pool yang ya sederhana lah Pak, pool kita sekarang. Ya memang kalau untuk terkait pemasaran saat ini yang kami lakukan itu hanya sekedar pemasaran yang mungkin bisa dibilang sifatnya kalau di operasional kendaraan tuh masih konvensional lah gitu Pak. Jadi yang pertama kan kalau operasional kendaraan itu mobil sudah berputar di jalan setiap hari aja itu udah pemasaran tuh. Jadi penumpang tahu betul, penumpang lihat gitu mobilnya, ya tentu dengan SPM yang optimal lah gitu Pak. Jadi bukan hanya penumpang itu melihat saja mobilnya warawiri gitu, tapi ketika akhirnya dia melihat mobil itu terus tertarik untuk naik, ternyata pelayanan dari petugasnya pun baik itu dari pengemudi,
kemudian baik itu dari petugas rekan-rekan manajemen pengelolanya juga optimal lah gitu pelayanannya. Jadi mereka untuk menggunakan jasa kita juga ke depannya itu udah nggak ragu-ragu lagi gitu. Jadi Mobilnya. Anda memberikan tingkat kepercayaan. Betul, itu dulu Pak yang pertama kan, yang paling penting gitu. Kalau udah percaya mobilnya aman, nyaman kan, itu modal utama kita Pak. Apa yang Gitu. ditawarkan sama masyarakat ini? Ya memang yang pertama jelas fasilitas Pak. Fasilitas apa tuh? Jadi fasilitas di unit kan orang Bogor tuh selama ini karena kebetulan saya juga dari kecil emang lahir di Bogor gitu Pak. Iya. Jadi kami mengenal tipe-tipe angkutan kota tuh yang konvensional gitu Pak. Jadi yang mobilnya kecil, kemudian tidak ada AC-nya, kemudian supirnya juga ya tidak berseragam dan lain sebagainya gitu Pak. Nah sekarang hadir nih angkutan kota yang lebih modern gitu, dengan pengemudi yang berseragam, wangi, rapih, Dilatih gitu. pengemudinya? Dilatih Pak. Oh, pengerti ya. Dari awal penumpang itu naik pun ya harus senyum, sapa, salam gitu kan. Oh, ada khusus pelayanan. Ada khusus. Nah itu yang harapan kami bisa jadi salah satu yang nanti bisa mengikat kepercayaan penumpang lah gitu Pak, untuk menggunakan jasa transportasi kami gitu. Itu kan modal awal. Ini beroperasi dari jam berapa ke jam berapa? Sekarang macam-macam Pak, di 4 koridor yang kami miliki sekarang itu ada 2 koridor yang operasionalnya di jam 4.30, ada 2 koridor yang operasionalnya betul, ada yang operasionalnya 2 koridor lagi di 4.15 sampai jam 9 malam. 21 ya? Betul, sampai 21.00 setiap hari. Jam 21? Nggak ada Pak. Memang standarnya sampai jam 9 pelayanan. Terus ada ini enggak fasilitas menerima keluhan dari? Ada Pak, kebetulan saat ini karena memang masih di program mobil BTS atau kalau di Bogor kan namanya bis kita ya Pak. Itu ada call center. Nah, call center itu kebetulan dikelolanya bukan oleh operator, bukan oleh kami, tapi oleh rekan-rekan dari manajemen pengelola. Tapi sama aja lah gitu. Tapi ada yang jelas gitu ya. Dari beberapa hal kira-kira keluhannya apa yang paling banyak? Rata-rata sih yang paling banyak sekarang itu Pak, nunggu mobilnya lama. Oh, kenapa tuh? Nah, karena yang pertama itu kan jalanan di Kota Bogor ini juga kan kita nggak bisa prediksi ya Pak. Kadang Kota Bogor ini juga kalau lagi sepi, kadang kalau lagi macet. Udah gitu, kalau rata-rata sih di penumpang yang mengeluh menunggu mobil lama itu di koridor 2. Biasanya dari standarnya berapa menit sih Kang? Kalau untuk berapa ya Pak Sarip ya? Awal itu ya? Tapi kalau targetnya sih nggak segitu kan. Targetnya kalau nggak salah tuh 10 menit ya. 10 menit. Per 10 menit tuh mobil datang gitu Pak. Ya, tapi sekarang akhirnya bisa ada yang sampai setengah jam, bisa ada yang sampai 1 jam. Karena pertama penyebabnya lalu lintas, terus yang kedua memang ternyata begitu kita jalankan gitu Pak, udah hampir dari awal tahun 2022 ini memang kendalanya di koridor 2 tuh ternyata unitnya kurang. Karena load faktornya ternyata tinggi terus. Di bulan kemarin aja koridor 2 itu dari Bubulak Ciawi. Bubulak Ciawi. Betul, Pak Solihin. Dari sini ya? Dari sini, dari atas dari terminal Bubulak. Yang sebelah. Betul, yang sebelah. Bubulak Ciawi. Nah, itu load faktornya di bulan kemarin aja tembus sampai kurang lebih 120%. Alhamdulillah. Load faktornya ya. Nah, itulah mungkin yang peluang. Betul. Yang akhirnya juga kami pikir ya ini kayaknya unitnya kurang nih gitu. Karena kalau dari headway sih yang diatur oleh rekan-rekan dari teman-teman manajemen pengelola itu headway-nya sudah rapi gitu oleh teman-teman dari manajemen pengelola, benar-benar dibuat serapi mungkin lah. Jarak antara bis dengan bis, betul. Bis berangkat misalkan per 10 menit, ini sudah berangkat 10 menit berangkat lagi. Nah, kalau dilihat berangkat lagi. Kalau dilihat dari headway-nya sih karena headway-nya sudah rapi berarti kan permasalahannya bukan di situ gitu. Berarti ada permasalahan lain ya. Setelah kami cari tahu ya pertama itu situasi lalu lintas di Kota Bogor, terus yang kedua ya memang unitnya kurang kayaknya gitu. Karena load factor tinggi terus. Kualitas pelayanan apa nih kuncinya? Kuncinya sih karena gini, kami sangat menyadari Pak kalau
modal utama dari perusahaan kami adalah unit dan juga pengemudi. Gitu. Nah, dua modal inilah yang akan terus kami akan Jadi berusaha untuk modalnya adalah istilahnya yang pokoknya itu betul. adalah Karena kan kendaraan pelayanan, dan betul. pengemudi. Ya, pelayanan yang unit yang optimal, Pengemudi ini berapa jam pengemudi nih kerjanya nih? Kalau dari jam penge, 4.3. pengemudi sih shift-shiftan, Pak. Hmm. Itu kurang lebih sekitar 8 sampai 12 jam ya. 8 lah. Tergantung kondisi jalan kan, Pak, kadang. Oh, iya. Kalau kondisi jalan macet tuh dia Jadi lebih kalau lambat misalkan tukeran shiftnya. saya sebagai driver sudah berjalan 8 jam masih di jalan karena macet, sudah nunggu di halte selanjutnya drivernya atau Betul. nunggu di Sudah nunggu di titik akhir? awal, titik Titik A, awal. betul. Jadi dia langsung jadi langsung gantian. Jadi nggak bisa tuker shift di tengah jalan gitu. Terus menjaga apa sih layanan supir driver itu yang sesuai standar? Ya paling Kinerjanya? pendidikan pelatihan aja sih, Pak. Jadi apakah jam kerjanya satu, yang kedua kesehatannya Betul. dicek gitu. Kesehatannya dicek juga. Ada rutin, kebetulan dari kami juga sangat banyak dibantu lah gitu, Pak, oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Ya, ada peran juga. Betul. Untuk bagus, ya. Jadi mereka juga seringkali seperti vaksin booster gitu, terus juga pengecekan kesehatan rutin seperti gula darah, tensi dan lain sebagainya gitu. Banyaklah pihak-pihak yang membantu kami lah gitu, kasus Pak. yang kira-kira pengemudinya kurang sehat gitu, bagaimana dilakukan layanan dari perusahaan supaya dia merasa nyaman jadi pegawai Kojari? Karena memang untuk fasilitas kesehatannya juga kan oleh perusahaan disediakan gitu, Pak. Kan BPJS wajib gitu. Itu yang bisa kita wajib. Dia dan juga keluarganya lah gitu. Yang masih bisa tertanggung sesuai aturan dari BPJS. Jadi apa yang dilakukan disebut pengemudi itu sesuai dengan pelayanan di dalam membawa mobil? Yang pertama itu jelas seragamnya dulu, Pak. Seragam yang pertama. Terus yang kedua ya itu termasuk kebersihan, kerapihan gitulah pengemudi. Terus yang berikutnya ininya apa namanya, sikapnya. Betul. Attitude-nya, senyum sapa salam. Senyum sapa salam. Ya betul itu. Terus yang paling terakhir ya tentu cara dia mengemudikan kendaraan. Cara dia mengemudikan kendaraan itu kan tergantung sejauh mana pengetahuan dia terhadap kendaraan yang dia bawa gitu, Pak. Memahami. Betul. Itu kan jadi modal utama tuh. Jadi seorang pengemudi itu harus paham terhadap karakteristik mobilnya. Betul, apa yang dia bawa, jenisnya jenis apa, terus kalau sampai ke mungkin kalau misalkan perlu sampai ke tipikal pengeremannya bagaimana gitu sistemnya. Apa dia masih konvensional atau sudah pakai sistem yang lebih modern gitu. Itu kan juga berpengaruh gitu. Kalau kendaraannya? Nah, kalau kendaraannya yang jelas yang pertama harus dipastikan bahwa kendaraan itu tidak sedang dalam permasalahan teknis. Harus optimal. Apa tuh masalah teknis? Nah, misal seperti kurang BBM-nya. BBM. Nah, terus misal seperti tidak maksimal sistem pengeremannya, ya yang terkait dengan keselamatan lah, Pak. Jangan sampai mobil yang mogok di jalan gitu. Nah kalau mogok itu jalan kan ada sistem. Kalau mogok di jalan SOP-nya dari kita adalah penumpangnya yang pertama kan yang paling pasti itu penumpang dulu, Pak. Kalau penumpang dulu. Kalau misalkan dipindahkan dulu ke unit yang di belakangnya, kemudian tergantung dari justifikasi teknisnya nanti. Kalau memang bisa dibetulkan secara storing di jalan, ya kita sudah siapkan satu tim storing. Ada timnya. Ada timnya, ada mobilnya gitu, tim storing. Tapi kalau misalkan juga tidak bisa, kita juga kebetulan ada siapkan dereknya. Gitu. Jadi direct. Tapi belum pernah ada sih, alhamdulillah. Tingkat keberhasilan dari layanan ini bagi perusahaan apa? Tingkat keberhasilan layanan ini bagi perusahaan kami, ya faktornya sih mungkin ada beberapa ya, Pak. Itu yang pertama adalah tentu kami melihatnya sih dari load faktor penumpang. Load faktornya. Betul. Ya, jadi load faktornya naik, itu berarti kan penumpang nilai pemasaran berhasil. Betul. Ya. Gitu. Terus yang kedua, ya mungkin juga bisa dilihat dari sisi kepuasan penumpang ya, Pak ya. Kepuasan penumpang. Kalau misalkan
Sementara ini sih oleh rekan-rekan manajemen pengelola pernah, Oh, mana ya? Alhamdulillah. tapi oleh rekan-rekan manajemen pengelola Pihak lain yang memang mengawasi yang mengawasi kami, pengelolaan betul. pengelolaan angkutan. Betul. Ya memang kemarin alhamdulillah setelah dipaparkan di rapat terakhir, rapat evaluasi BTS terakhir ya, dari paparan rekan-rekan manajemen pengelola berdasarkan hasil survei mereka di lapangan, kepuasannya masih bagus. Jadi manajemen pengelola ini yang mengawasi Kami bagaimana operasional ini sesuai dengan pelayanannya, betul. Kalau ngasih pelayanan disampaikan iya, apa namanya rekomendasi, betul. ya, penanganannya, kemudian ada tegurannya juga. Jadi menegur, betul. Bagaimana supaya kembali lagi sesuai dengan pelayanannya, betul. Jadi yang penting di sini adalah standar pelayanan minimal yang menjadikan standar angkutan umum oleh bis kita. Betul. Ya kan gitu. Sesuai dengan aturan. Rencana ada pengembangan atau gimana dari sisi bisnis perusahaan? Bisnis perusahaan sih sementara rencana sih ada, Pak. Nah, apa gitu. Kira-kira? Ya kalau ini tergantung dari bis kitanya atau dari perusahaan? Oh, secara perusahaan. Ya mungkin secara perusahaan sih ada lah Pak mungkin. Gitu. Karena tadi ada peluang nambah kendaraan, udah mobil saya aja, nggak usah pakai apa bis kita. Ya mungkin ke arah sana. Ya kalau maksudnya nggak pakai bis kita. Ya namanya bisnis kan gitu ya. Mungkin, tapi mungkin ada layanan lain. Ya mungkin jumlah penumpang. Oh ya kalau itu secara untuk program bis kitanya ke depan sih memang kita punya rencana Pak. Yang pertama mungkin rencana door to door khususnya ke sekolah-sekolah. Oh sekolah. Betul. Jadi sekolah ini jam berapa sih masuk ke Kota Bogor? Jam berapa ya? Anak saya belum sekolah sih. Jam 7 kayaknya ya. Kayaknya jam 7 nah. Apa yang dengan sekolah ini? Rencananya sih Pak ya sementara ini kan karena mobil bis kita ini kan tarifnya masih gratis. Gitu tarifnya. Nah, memang sesuai dengan semangat dan tujuan utama dari pemerintah Kota Bogor yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota kemarin ketika rapat evaluasi terakhir itu kan ingin menumbuhkan dulu habit untuk menggunakan angkutan umum. Gitu. Ya, makanya menumbuhkan kepada para pelajar. Betul. Nah, gitu. Karena kan bisa jadi mereka nanti kalau memang sudah waktunya kan lulus sekolah kemudian kuliah terus dia bekerja ya siapa tahu di Kota Bogor juga kan bisa pakai angkutan umum lah gitu. Jadi digodok ini dari sekolah dari awal, gitu. Ya. Dari image awal. Betul. Ya. Nah, itu tapi nanti mungkin sistem kerjasamanya dengan sekolah bagaimana itu kita masih dipikirkan. Ya? Mungkin bisa jadi, Pak. Alhamdulillah. Ya, bagus. Jadi pada dasarnya bagaimana ini kader-kader penumpang masa depan. Betul, itu maksudnya. Berbudaya. Nah, itu dulu. Gitu. Supaya nggak terlambat punya budayanya gitu. Dari dia sekolah sudah biasa naik angkutan. Jadi dari sisi load factor sudah bagus-bagus nih. Sudah bagus tapi ada satu koridor yang masih belum sih, Pak. Ada koridor 6 tuh masih kurang load factornya. Itu dari mana ke mana nih? Parung Banteng Air Mancur. Parung Banteng Air Mancur. Betul. Kira-kira itu masih kurang. Sudah diidentifikasi penyebabnya? Penyebabnya sih salah satunya ada titik bus stop atau halte yang kurang. Oh, halte. Betul. Dan ada yang kurang sesuai, ada yang terlalu jauh jaraknya. Jadi sebenarnya evaluasi titik ya. Betul. Jadi evaluasi titik karena penumpang ini sekarang sudah mulai sayang. Betul. Sudah mulai tumbuh dan hendaknya menggunakan transportasi, betul. Angkutan umum. Maka titik berangkat dan turunnya juga beda kan gitu. Iya, harus disesuaikan. Jadi ini sebenarnya ada titik permintaan baru ya, gitu ya. Ada yang permintaan baru, ada memang yang dari awal memang kami rasa ada potensi bangkitan penumpang di situ. Jadi dari nilai pasar kita ya. Betul. Nilai pasar di situ bakal ada potensi permintaan. Ada juga yang memang ada permintaan yang masuk, terutama karena kebetulan di koridor 6 itu ke arah dari Air Mancur ke arah Parung Banteng itu banyak perumahan, Pak. Oh. Jadi banyak warga yang atas nama perumahannya itu meminta untuk ada titik bus stopnya gitu di dekat perumahan dia supaya dia ke depannya mungkin kalau yang anak sekolah bisa dianterin sama orang tuanya sampai bus stop depan perumahannya gitu. Ya.
banyak yang begitu sih. Jadi prestasi yang sudah dicapai ini dari rencana sampai ke pelaksanaan sampai akhir sudah tercapai berapa persen nih? Dari si load factor rencana berapa persen? Ya kalau dari load factor yang kita lihat sih terakhir di bulan lalu itu hampir 90% ya Oh, load faktornya. 90% ya? 90% lebih. Tadi ada yang 120 ya? Iya, nah ini secara keseluruhan kira-kira segitu Pak, kurang lebih. Oh, jadi rata-rata keseluruhan Rata-rata 90. keseluruhan, iya betul. Wah, keren. Jadi sukses ya? Iya. Pemasarannya sukses. Nah, sekarang saya pinjam nih. Boleh Pak. Ini sisi pengendalian. Pengendalian ini bagaimana agar sesuai dengan SPM Betul. tadi ada dari Dari MP ya, manajemen pengelola dan IT. Ini salah satu perwakilannya aja dah. Kebetulan ada Pak Sarip dari IT. Gimana Pak Sarip? Bagaimana cara mengawasi, mengendalikan kualitas pelayanan? Oke, terima kasih Pak. Waktunya dengan Pak Islah. Saya dengan Sarip Pak, yaitu di sini dipercaya sebagai pendamping dari operator dari segi IT-nya Pak. Apa Jadi, tuh IT tugasnya? Ya di bis kita itu terpasang beberapa CCTV Pak di dalamnya. Oh, ada CCTV. Ya, ada CCTV. Terus ada memantau pergerakan driver sendiri yang tiap harinya, dan kita juga pasang seperti sensor-sensor agar pengemudi itu. Sensor apa aja tuh Kak? Satu ada sensor tidak dilarang merokok. Tidak dilarang merokok. Terus dilarang mengantuk. Iya, dilarang merokok. Iya, tidak boleh merokok. Terus sensornya dilarang mengantuk. Dilarang mengantuk. Terus menjaga kecepatan di bawah harus maksimal 50 lah. Oh, jadi maksimal itu 50. Iya, 50 ke bawah dia. 50 ke Menjaga bawah. kecepatannya. Ya. Terus ada sensor yang harus dia selalu fokus ke depan. Sensor yang fokus ke depan. Ya, jadi lihat terus jadi, ke depan ya, ya, betul. serius. Terkadang jadi, kalau driver ya tidak melamun tapi dia fokus ke depan. Ngedip gitu. aja agak lama sudah terbaca ya. Bisa terbaca gitu. Dan itu nanti diperingatkan gitu. Peringatan ya. Nah, kami juga punya. Peringatannya bakal langsung pakai alat atau dikasih tahu di sini kita ada AirWatch-nya, Pak. AirWatch-nya itu semacam suara yang bisa dia mengeluarkan suara juga. Jadi ada announce gitu ya. Announcernya ada. Announcernya ada langsung ke drivernya. Jadi tahu, misalkan kalau kita kedip 3 kali gitu, Pak. Dia bilang derang mengantuk, dia langsung kaget ya, Pak. Dia pasti ngeliatin si AirWatch-nya ini. Jadi membantulah driver agar setiap kali operasi terjaga. Ya, gitu, Pak. Ya. Sama memantau misalkan kalau driver juga masih ada yang main handphone, Pak. Oh gitu. Nah, dia lagi ngendarain main handphone, dilarang main handphone. Nah, itu juga ada. Langsung dikasih juga. Ada sanksi juga, ada announce juga ada dia suaranya. Jadi merubah langsung keadaan pada saat dia melakukan kelalaian, betul. Jadi selalu dia serius atau konsentrasi dalam melayani masyarakat. Dengan terpasangnya CCTV juga ada beberapa penumpang yang tertinggal barang-barang, ya, seperti tas, seperti apapun itu yang tertinggal. Dan dikembalikan oleh dari operator atau manajemen pengelola. Jadinya CCTV ini sangat membantu penumpang jikalau ada yang ketinggalan gitu. Terus alat tahu jumlah penumpang dari mana nih? Dari alat tapping atau alat apa yang menghitung? Kalau alat penumpang kita pasang lagi Pak kamera di atas APC. Oh, ada kamera. Menghitung penumpang tapi dibandingkan dengan si TOB tadi Pak. Berapa jumlahnya? Oh, terus turun juga terbaca? Kalau turun terbaca cuma tidak dihitung. Yang terhitung hanya naiknya saja paling saya. Berbanding dengan TOB-nya nanti gitu. Jadi semuanya terpantau di CCTV dan kami pun ada war room sendiri Pak. Orang Kemenhub-nya juga memantau jikalau ada yang kepenuhan mungkin di announcer lagi kepada pengemudi. Jangan terlalu banyak. Jadi nilai jumlah orang juga kenyamanannya dihitung ya? Iya. Oke. Karena satu seat itu ada waktu itu yang ini kan medium 40 Pak. Kalau fullnya karena kemarin kita COVID ya. Kita kurangin jadi 30 karena kemarin COVID lagi levelnya tinggi, dikurangin lagi jadi 25. Sekarang 25 antar 30 lah. Oh, 25 30. Segitu, jadi masih ada pengurangan ya. Betul. Karena masa COVID belum dicabut. Karena bener kata Pak Geri juga di koridor 2 itu memang kekurangan unit karena load factor-nya tinggi, Pak. Iya. Lebih dari 100% soalnya. Baik gitu. Itu dari sisi hasil dari rata-rata selama ini pengendalian ini, pengawasan ini gimana? Kalau hasilnya mungkin setiap kali driver melakukan kesalahan atau kelalaian, kita memberikan report kepada tim operator juga, Pak. Gitu. Jadi agar pada saat di titik A misalkan ada yang mengantuk drivernya ataupun high speed,
dia bisa dikasih tahu di Jadi tempat memang itu, Pak. peluang-peluang resiko untuk Iya, kecelakaan betul. sudah terbaca. Betul. Kemudian itu juga menjadi SPM ya. Iya. Pelayanan bahwa sopir harus selalu terjaga, Betul. konsentrasi, tidak boleh main HP, Ya. kecepatan harus ini. Jaga betul. Baik, memang pelayanan sangat baik, sudah Iya. berubah ya. Ya, baik. Siap, Pak. Terima kasih Kang Sarip, Ya. Kang Geri. Hasilnya memang 90% ya. Siap. Load factor 90% itu kalau dibayangkan tadi 30 penumpang maksimal, Iya. itu berarti 27 orang. Iya. Ya kan gitu ya. Ya alhamdulillah lah, ini rezeki Allah bahwa kita menggairahkan usaha pelayanan angkutan umum yang lebih baik bagi masyarakat, dan masyarakat juga merasa terlayani dengan sistem pelayanan yang angkutan yang memang memenuhi standar dari suhu Pak ya. Iya. Suhu, kursinya tidak terlalu padat gitu ya. Iya, betul. Tadi jumlahnya juga dibatasi, Dibatasi. jangan sampai melebihi tidak nyaman kan gitu ya. Iya. Jadi maksimalnya tadi dari 40 tinggal 30, ini sudah ada kenyamanan yang baik bagi. Dan bagaimana mengembangkan ke depan, maka dilakukan usaha-usaha bersama dengan Pemda ya Pak ya, dengan pihak sekolah agar anak-anak sekolah cinta terhadap angkutan umum dan menggunakan angkutan umum. Ini sangat keren. Jadi dari pembicaraan kita ini Kang, bisa dipastikan bahwa standar pelayanan angkutan umum menjadikan hal yang wajib dipenuhi kan gitu. Mengapa? Ternyata ada pengawasnya. Kurang dari kelalaian atau ada satu pelayanan yang kurang, langsung diberitahukan baik secara langsung melalui announce di dalam kendaraan maupun kepada perusahaannya. Yang kedua, ternyata ada satu lagi namanya manajemen pengelola yang juga mengawasi tentang jadwal keberangkatan ya kan, SPM-nya di kendaraan, dan jadi ini lengkap dari manajemen pengelola, secara IT-nya juga ada. Nah, kalau sudah pernah ada ditanya-tanya sama penumpang kalau bayar gimana, masih mau atau enggak? Nah, itu belum pernah sih Pak saya. Oh, belum pernah. Ya, jadi pure sekarang adalah penugasan Pak ya, pelayanan angkutan kepada masyarakat. Ini adalah prestasi daripada seluruh stakeholder di jajaran perhubungan dan Pemda di Kota Bogor. Saya kira itu, tapi saya ada satu ide sebetulnya. Ya tadi, bagaimana khusus untuk pelayanan tambahannya adalah door to door. Door to door, apalagi tadi sudah tahu pangsa pasarnya. Jadi ada bagaimana dari rumah sampai ke halte, dari halte sampai ke tujuan, dari tujuan halte tujuan sampai ke rumah lagi. Jadi all in one. Nah, itu mungkin nanti adalah sebagai peluang ke depan kan gitu ya. Karena ke depan orang merasa terlayani itu kalau dia sekali bayar sudah sampai di tujuan. Dan seorang tua yang antar anaknya juga sudah pasti nih anaknya sampai ke tujuan dengan biaya yang sudah disepakati menggunakan aplikasi ya. Saya kira itu kesimpulannya bahwa memang perencanaan pemasaran itu perlu karena ingin meraih berapa target penumpang yang akan diambil oleh perusahaan Kojari Pak ya. Yang kedua, dalam pelaksanaan juga ada standar yang tetap harus dipatuhi, dipenuhi, sehingga masyarakat yang akan naik kepada pelayanan bis kita ini, di belakang kita tuh bis kita tidak kurang, layannya sama, kalau bisa ada pengembangan. Yang ketiga adalah untuk mengawasinya ada dari sistem IT yang dipasang kamera, baik itu kamera datang, kamera keluar, kamera belakang, terus kamera driver, terus sensor terhadap fatigue atau kelelahan mata, kelelahan driver, kemudian sikap apa yang harus dilakukan dan itu langsung diberitahu. Yang ketiga adalah sistem pengembangan daripada kesegaran, kebugaran dari pengemudi selama 8 jam, itulah sebagai jadwal kerjanya kan gitu Pak ya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sangat baik prestasinya, berarti daya load faktornya sudah 90% ya. Dan tadi tingkat kekurangan
load factor juga sudah dianalisa, ternyata adalah ada evaluasi titik halte tempat berkumpul. Nah, ini adalah suatu kemajuan dari perusahaan mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Saya kira itu, saya sangat berterima kasih Pak. Sama-sama. Ada tambahan Pak Geri? Cukup Pak Sarip? Jadi inilah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Kojari, bagaimana melayani masyarakat Kota Bogor dengan menggunakan moda bis kita ya. Bis kita ini merupakan by the service-nya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat dan semoga menjadi budaya angkutan umum. Ya, kalau sudah budaya angkutan umum berarti penggunaan jalan menjadi lebih efisien. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai memasuki bis kita TP 039 jurusan mana nih Pak? Cidangyang, Bubulak. Ya. Yuk kita masuk ke dalam. Ini tapping ya. Tapping. Nggak bisa. Coba, sampai hijau Pak ya. Coba cek Pak. Begitu ya. Hijaunya mana Pak? Hijaunya ini? Iya. Oh. Oke lah. Ada Neng. Assalamualaikum Bu. Bu, saya dari mahasiswa. Boleh wawancara sedikit? Udah hanya nanya aja. Ibu dari mana? Sebelum sini? Dari Dramaga. Naik apa dari Dramaga? Angkot. Oh. Berapa bayar angkot? 3.000. Ini mau ke Hipermar. Bogor Hipermar. Bu, ini Ibu setiap mau ke Kota Bogor naik inilah? Iya. Naik bis kita. Ya, jadi pelanggan ya? Iya. Kalau kira-kira bayar berapa Bu yang ini? Yang Ibu nggak, yang bisa, wah saya mau, kalau bayar segini saya mau gitu. Kira berapa? 1.000, 2.000? Nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya. Ya. Kira-kira 3.000 kali ya. 3.000 ya. Iya. Kalau misalkan Ibu tinggal di mana? Di Dramaga. Dari perusahaan ini pelayanannya dari rumah sampai ke tujuan misalkan dengan satu tarif, kira-kira keberatan nggak? Kalau 3.000 itu Ya. enggak. Oh enggak ya. Jadi dari rumah buka pintu langsung ada apa, angkot di sini ya, itu ditambah lah jadi 6.000 mungkin. Iya. Jadi nggak usah lagi. Baik. Terima kasih. Ada saran untuk ini apa layanan yang ingin lebih baik lagi? Kalau layanannya sudah enak Bu ya? Sudah nyaman ya? Dengan angkot tadi apa bedanya? Itu yang bisa ditiru. Apa kira-kira bedanya? Panas. Oh, angkot panas. Ya. Ya. Oke Bu. Terima kasih. Ini wawancara. Ibu dari sebelum naik ini naik dari mana? Mas asal dari mana? Oh, dari Pondok Arun. Alun-alun. Iya. Alun-alun terus mau ke Mau ke itu apa namanya Merdeka. Merdeka. Ini naik inilah. Iya. Oh. Apa bedanya ini dengan angkot tuh? Jauh ya. Oh jauh. Ini nyaman. Nyaman. Oh nggak pegel ya? Juga. Dingin. Pas gitu kan. Oh. Kayaknya terlalu rendah.
Terus dari bersih nih. Oh, bersih. Begini mah bersih. Ya, ya. Kan kalau diangkut banyak pengamen, terus keamanannya kurang. Bau rokok. Nggak ada bau rokok. Di sini mah enggak. Kalau saya belum mandi nggak apa-apa gitu. Iya. Terus kira-kira kalau nanti ditarik tarif berapa Bu ya wajar? Kayak bakso itu lah 3.500 ya. 3.500. Terus pakai kan bisa pakai money apa aja. Iya, ya ini apa saja ya. Enaknya gitu. Jadi pakai kartu seperti ini ya. Iya. Oh iya iya. Kan Terus kalau memang ada layanan dari rumah sampai ke rumah lagi, waduh, enak sebenarnya. ya satu tarif keberatan nggak? Maksudnya Ibu sekali bayar itu diantar dari rumah dijemput naik bis ke halte dari halte ujung ke tujuan lagi kalau satu tarif itu satu tarif kalau nggak keberatan kok. yang keberatan. Kalau naik Grab kan lebih mahal. Oh gitu. Jadi standarnya dengan Grab ya. Iya, Kalau Grab berapa itu harus di bawah rata-rata iya. Grab. Oh iya. Begitu lah, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ini dari mana sebelumnya? Dari apanya sekolahnya? Ya perjalanannya sebelum masuk ke sini. Dari drama Dramaga. Naik apa ke sini? naik angkut Angkot. Berapa tarifnya? 3.000 3.000. Ini mau kemana? mau ke Semplak Semplak. Iya. Turun di mana nanti? di shelter Semplak. Oh, Semplak ada ya? Oh, iya iya. Tiap hari nih naik bis kota nih? Tiap hari. Pagi-pagi jam berapa? Tapi sih kadang jam Jam 6. On time ya? iya Oh, sampai ke sekolah nggak terlambat? enggak. Oh iya. Banyak kawan-kawan yang naik ke sini? Kalau sejauh ini belum ada. Belum ya. Neng sudah mulai tertarik ya? Iya. Ya. Kalau nanti bayar kira-kira berapa? Dia 3.000. 3.500 atau 3.000? 3.500. 3.500. Lebih murah lagi boleh ya gitu ya. Kalau bedanya sama angkot, nah gimana? Apa panas sih? Panas. Ya kadang ngetem terus Oh, ngetem nunggu lama. penumpangnya penuh. Oh, nunggu penuh penumpang baru berangkat. Itu yang bikin lama. Iya. Jadi nggak mau nunggu lama ya. Iya. Kalau dijemput ke rumah langsung ke sekolah menggunakan fasilitas ini satu tarif mau nggak? Mau. Iya. Berapa tarifnya? 3.500. 3.500. Nggak apa-apa, naik sekolah. Nanti bilangin sama kawan-kawan, enak sudah naik bis kota kan? Iya. Ya, harganya hari ini gratis ya. Iya. Ya, kan. Mudah-mudahan ini menjadikan perhatian bagi pemerintah. Terima kasih ya Neng. Masih banyak. Semuanya Ibu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin survei kaitan dengan MP. Apa sih tugasnya MP nih? Apa ya Pak, kayak mengatur headway keberangkatan. Oh, jadi memastikan headway. Iya, memastikan headway, terus ada kendala di jalan. Nah, Kita juga yang apa kendalanya kira-kira? kayak treble, laka, Nah, travelnya apa? seperti ban bocor Ban Pak. bocor. Iya. Terus penanganannya Ada- gimana? Kita paling nyamperin kalau enggak lapor ke Korlap yang ngatur bis juga kan, yang di Kojari. Dan kita lapor dia baru ke mekanik dan ke operasional bawah juga. Ada ngirim mobil untuk jemput karena Tergantung mekaniknya juga Pak, mau di mobil atau di motor. Kalau lebih cepat sih kadang-kadang di motor. motor. Terus penumpangnya diturunkan pindah bis atau gimana? Kalau di bis- trouble, Kalau di halte sih, kalau dekat-dekat halte tuh pasti dipindahin Pak. Oh. Kalau jauh halte paling nunggu, kalau enggak kalau lama juga sih pasti pindah kan. Kalau nggak mau sih itu juga Pak. jadi penumpangnya dipindah ya. Iya. Apa hari ini temuannya? Baru upload sih Pak, belum tahu yang pagi ya. Katakan pagi nggak ada. Nggak ada Pak, paling tadi doang ketahuan TP39 ganti ban doang. Oh ganti ban Ya. karena kerusakan. Iya, nggak ada. Baik. Ya, jaga kesehatan ya. Iya Pak. Tetap semangat ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.